Good afternoon, everyone. Welcome to Introduction to Literature class. Selamat datang di kelas pengantar kesusastraan. Thank you for joining. On the first meeting, we have discussed about the definition of literature. And then last week, we have studied about prose, the element of prose. And in today's meeting, we are going to talk about the genre of prose. Jadi sedikit reminder gitu ya, genre sama seperti ketika kita mempelajari pengertian atau definisi dari sastra yang sangat beragam gitu ya, tergantung kepada siapa yang mengartikan atau mendefinisikan, begitu juga dengan genre gitu ya. Genre ini artinya secara simpel adalah aliran sastra gitu ya, atau pengelompokan atau klasifikasi sastra. Nah, klasifikasinya Jin ini juga nanti tergantung siapa yang mengklasifikasikan gitu ya. Dari kriteria apa gitu ya. Sehingga nanti banyak sekali overlap gitu ya. Overlap ini adalah misalkan satu kategori itu nanti satu karya kok bisa masuk ke dua kategori gitu ya, atau misalkan karakteristik dari satu genre itu sama dengan karakteristik di genre lain gitu ya. Nanti kita akan banyak menemui yang seperti itu gitu ya. Termasuk juga cara membagi gitu ya, cara membagi prose, genre dari prose itu ya bisa berdasarkan bentuk. Artinya nanti jumlah katanya. Ada beberapa jenis gitu ya, secara garis besar dari yang paling sedikit jumlah katanya sampai yang paling banyak gitu ya. Yang pertama ada flash fiction. Flash artinya cepat gitu ya. Jadi ketika kita membaca satu karya sastra ini bisa kita selesaikan dengan cepat gitu ya. Lalu ada short stories. Ini agak lebih panjang. Bahasa Indonesianya cerita pendek gitu ya. Nah, nanti short stories ini 3 kali lipat lebih panjang dari flash fiction gitu ya. Flash fiction bisa terdiri dari 53 huruf saja. Sedangkan short stories lebih banyak gitu ya, dari 3.500 sampai 7.500. Lalu nanti sebenarnya secara garis besar itu prose dibagi ke dalam cerita pendek dan novel gitu ya. Lalu nanti juga ada cerbung, cerita bersambung gitu ya. Secara garis besar dibagi 3 itu, tetapi ternyata novel gitu ya, itu juga ada kategorinya. Novel sendiri bisa dibagi menjadi 3 gitu ya, yaitu novels yang memang panjang, yang sering kita familiar dengan bentuk novel gitu ya. Itu terdiri dari 40.000 kata, tetapi juga ada versi lebih pendek dari novel, yaitu novelas dan novelet gitu ya. Tetapi novelas dan novelet ini lebih panjang dari short stories atau cerita pendek gitu ya. Sehingga terdapat secara garis besar gitu ya, ada 5, lalu saya tambahkan lagi cerbung gitu ya. Monggo Mbak, cerita bersambung. Ada cerita bersambung gitu. Cerita bersambung seperti apa? Jadi hanya muncul seperti sinetron gitu ya per episode. Jadi ini banyak sekali ketika print publication atau media massa cetak gitu ya, sedang di masa kejayaan media massa cetak seperti majalah, tabloid, buletin gitu ya. Nah, itu biasanya ada satu cerbung. Kalau kalian masih ingat, ada majalah anak-anak Bobo gitu ya. Di Bobo itu nanti ada ceritanya Oki dan Nirmala gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari cerbung. Lalu ada juga misalkan gajah berbelalai panjang gitu. Gajah kecil berbelalai panjang. Nah, itu juga cerita bersambung gitu ya, karena ceritanya dari satu edisi ke edisi lainnya itu bersambung. Jadi tidak finish pada satu edisi tabloid atau majalah, tetapi bersambung di edisi-edisi berikutnya ya. Itu adalah yang berdasarkan bentuk gitu ya, tetapi ada juga genre yang nanti berdasarkan tone. Tone ini tapi rasa dari ceritanya gitu ya. Lalu atau bisa kita sebut mood atau ambience. Jadi suasana dari kategorisasi
karya sastra atau karya sastra prosa dari suasana novelnya gitu ya. Tapi kita akan mengklasifikasikan aliran atau genre dari karya sastra prosa ke dalam formnya dulu ya, jadi ke dalam bentuknya seperti yang sudah saya ceritakan di sini. Lalu yang pertama gitu ya, dari segi panjang atau banyaknya kata, yang pertama adalah flash fiction. Ini salah satu bentuk karya sastra baru ya, atau mungkin baru belakangan ini diperhitungkan sebagai karya sastra gitu ya. Jadi flash fiction ini disebut juga short stories kalau kalian. Jadi cerita pendek, lebih pendek lagi gitu ya. Kalau kalian familiar, ada misalkan celana gitu ya. Celana itu ada celana panjang, lalu ada celana 7/8, ada 3/4, ada celana selutut, ada celana pendek, lalu ada short pants gitu. Jadi misalkan yang dipakai Agnes Monica gitu ya, itu pendek sekali, hampir di crotch gitu ya, up to her crotch. Itu jadi celana pendek sekali. Ini juga sama dengan karya sastra gitu ya. Ada cerita pendek, ada yang lebih pendek lagi dari cerita pendek gitu ya. Disebutnya adalah flash fiction gitu ya, atau disebut juga dengan microfiction. Jadi kecil sekali. Mikro itu kan untuk sesuatu yang kecil. Atau juga postcard fiction. Jadi sering sekali karya sastranya ini dipublikasikan atau dirilis gitu ya dalam bentuk postcard. Postcard itu kartu pos gitu ya. Jadi hanya satu lembar. Jadi misalkan ini adalah kartu pos gitu ya. Jadi hanya satu muka ini saja gitu ya ceritanya. Jadi cerita flash fiction ini adalah cerita yang rampung gitu ya, singkat, padat, jelas gitu ya. Tidak mesti jelas, singkat, padat gitu ya, sehingga pemaknaannya itu nanti tergantung dari pembacanya memaknai, karena bahan untuk memaknai ceritanya itu sangat sedikit gitu ya, jadi interpretasinya tergantung kepada masing-masing pembaca gitu ya, tidak seperti karya sastra yang panjang lebar gitu ya, sehingga nanti ketika panjang lebar itu kan lebih banyak data untuk kita mencerna gitu ya, sehingga nanti analisanya itu lebih mirip-mirip mungkin dari banyak pembaca. Sedangkan kalau pendek itu kan nanti tergantung cara kita menginterpretasi atau mengolah bacaan yang pendek itu gitu. Sedangkan kalau panjang, sama seperti ketika saya menjelaskan sesuatu secara panjang lebar, satu kelas mahasiswa nanti akan sama semua gitu ya pemahamannya. Berbeda dengan ketika saya misalkan menjabarkan sesuatu secara singkat. Nah, karena apa yang bisa diproses oleh mahasiswa itu hanya sedikit, sehingga nanti pemahaman dari mahasiswanya akan beragam-ragam gitu ya. Sedangkan kalau penjelasannya panjang lebar itu kan nanti penjelasannya sudah mengcover banyak area gitu ya, sehingga nanti pemahamannya nanti bisa lebih sama gitu. Begitu juga dengan flash fiction. Jadi flash fiction ini bisa dianggap seperti nanti kalau kita belajar puisi itu kan pendek gitu ya, padat, singkat, tetapi pemahamannya nanti bisa bermacam-macam. Nah, kalau puisi itu kan ditulis dalam bentuk baris, verses gitu ya, sedangkan kalau flash fiction sama seperti karya sastra prose yang ditulis dalam bentuk kalimat, paragraf gitu ya, dan ditulis dalam kalimat gitu ya. Jadi bukan kalimat itu ya berarti ada subjek dan verbnya. Bahasa sehari-hari gitu ya. Ada beberapa contoh dari flash fiction gitu ya. Sebenarnya flash fiction ini mungkin baru dianggap sebagai sastra ini sekarang-sekarang gitu ya. Padahal contohnya karya Ernest Hemingway. Ernest Hemingway ini merupakan seorang penulis Amerika klasik gitu ya, sudah lumayan lama, penulis klasik tahun 19th century gitu ya. 1920th century. Dari salah satu bukunya itu ada yang berjudul Chapter 5 gitu ya. Nah, di Chapter 5 ini bisa dianggap sebagai
fiction gitu, karena sudah mencakup satu cerita gitu ya, walaupun jumlah katanya itu pendek. Lalu contoh lainnya adalah Widow's First Year yang ditulis oleh Joyce Carol Oates. Atau ada juga Give It Up dari Franz Kafka ya. Jadi ini adalah contoh-contoh flash fiction, karya sastra yang flash itu kan sekejap mata gitu ya. Nah, ini flash fiction adalah karya sastra yang bisa kita baca dalam sekejap mata gitu. Sekali kedipan mungkin sudah selesai gitu ya. Tapi pemahamannya nanti bisa justru mungkin pemahamannya nanti membutuhkan waktu lebih banyak gitu ya, dibanding ketika kita mencoba memahami novel pada umumnya gitu. Setelah flash fiction, kita masuk ke kategori atau prose genre yang berikutnya, yaitu short story atau cerita pendek gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan cerita pendek? Tadi jumlah katanya sudah ada gitu ya, sekitar 3.500 ke atas. Tetapi biasanya secara pengertian short story ini adalah karya sastra yang dimaksudkan untuk habis dibaca atau selesai dibaca in one sitting, artinya dalam sekali duduk. Misalkan ketika di restoran menunggu pesanan datang gitu ya, sudah selesai gitu. Ketika menunggu itu satu cerita sudah selesai kita baca. Atau juga misalkan kalau kalian commute itu artinya misalkan tinggal di pinggiran kota tetapi harus bekerja di pusat kota, nanti naik KRL gitu atau subway. Nah, itu ketika di dalam KRL atau subway itu kalian membaca sebuah cerita, dan setelah harus selesai, ada cerita-cerita yang selesai ketika kalian tiba di stasiun atau terminal tempat bekerja gitu. Jadi sudah sekali duduk ketika jalan menuju kantor gitu ya. Itu adalah yang dimaksud dengan in one sitting gitu ya. Nah, biasanya short story ini gitu ya. Jadi kalau kita kemarin sudah belajar elemen dari prosa itu ada namanya the beginning, awal gitu ya. Awal ini biasanya disebut introduction gitu ya. Lalu nanti ada middle ini nanti termasuk di dalamnya raising action gitu ya, climax, falling action gitu, dan ada juga the end atau akhirnya gitu ya. Jadi disebut juga resolution. Nah, biasanya short story ini tidak mengcover ketiganya ini gitu ya, hanya fokus kepada salah satunya saja gitu. Jadi tidak jadi misalkan baru climax sudah berhenti gitu ya, dan ketika di awal karakternya ini tidak dijelaskan, tidak diperkenalkan begitu dalam gitu ya. Jadi hanya disebutkan saja, langsung ke jalan ceritanya, ada kejadian apa, and then that's it gitu ya, selesai. Itu bisa seperti itu short story. Jadi tidak mencakup ketiga bagian dalam sebuah novel ini gitu ya. Lalu juga biasanya short story ini cerita pendek karakternya itu terbatas gitu. Jadi hanya fokus ke misalkan satu karakter utama dan beberapa karakter pendukung gitu ya. Dan nanti ceritanya itu hanya fokus kepada karakter utama saja. Karakter pendukung tidak dibahas secara mendalam gitu ya, hanya dibahas dalam kaitannya dengan karakter utama gitu ya. Bahkan biasanya karakter utamanya pun tidak diberikan penjelasan yang mendalam gitu. Jadi hanya misalkan pekerjaannya, sudah pekerjaannya saja yang disebutkan. Nanti misalkan tidak seperti misalkan tinggi badan, warna kulit gitu ya, tidak seperti itu. Jadi dalam short story juga nanti pembaca harus menerka-nerka gitu ya, melengkapi apa yang belum di dalam ketika kita mencoba menginterpretasi atau memaknai gitu ya. Kita juga mencoba menambal gitu ya kekosongan-kekosongan yang tidak diberikan oleh penulis cerpen gitu ya. Lalu perbedaan dengan puisi gitu ya. Kalau puisi itu biasanya karena bahasanya poetik gitu ya, bahasanya puitis, pilihan katanya rumit gitu. Jadi memang sangat dikhususkan sekali gitu. Kalau puisi biasanya zaman dulu pun bahkan mungkin zaman sekarang gitu ya, biasanya dibaca oleh orang-orang yang kelas menengah ke atas gitu ya. Kalau zaman dulu ya oleh orang-orang kerajaan aristokrat gitu ya. Kalau sekarang kan sudah siapa saja membaca gitu ya, cerpen. Nah, kalau cerpen itu lebih universal, jadi tidak tergantung berdasarkan latar belakang pendidikan atau latar belakang keluarga gitu ya.
siapa saja bisa membaca cerpen gitu ya, karena bahasanya lebih bahasa sehari-hari yang ditulis dalam bentuk paragraf gitu ya, berbeda dengan puisi yang pemilihan katanya lebih dikhususkan atau benar-benar dipilih gitu diksinya. Lalu berikutnya ada karakteristik dari cerita pendek gitu ya. Biasanya karakteristiknya ini bisa selesai dalam half an hour ya. Jadi setengah jam gitu ya, 30 menit sampai 1 atau 2 jam gitu ya, dalam sekali duduk itu bisa selesai. Artinya mungkin benar-benar dimaknai karena lebih sulit untuk dimaknai gitu ya, karena bahasanya, karena kepadatannya itu gitu ya, sehingga kita harus menambal sulam apa yang tidak dijelaskan oleh penulis. Biasanya kita harus membaca berulang-ulang gitu ya sebuah cerita itu. Biasanya juga cerpen ini hanya fokus kepada satu efek gitu ya. Artinya tadi biasanya karakternya terbatas dan hanya fokus kepada satu karakter gitu ya. Nah, itu juga begitu juga dengan ceritanya gitu ya. Jadi efek atau moral value-nya yang ingin disampaikan melalui sebuah cerpen biasanya hanya satu saja gitu ya. Contohnya misalkan ceritanya Cat Chauvin, Story of an Hour gitu ya. Itu hanya fokus kepada istrinya saja. Di situ ada suaminya, tetapi suaminya tidak terlalu dieksplor gitu ya. Lalu efeknya pun fokus, temanya gitu ya, fokus kepada institusi pernikahan di zaman 1800-an gitu ya. Sehingga efeknya nanti bagaimana institusi pernikahan, kondisi gitu ya pada saat itu mempengaruhi kejiwaan dari seorang istri gitu ya. Itu efek yang ingin diangkat oleh Cat Chopin dalam cerpennya gitu ya. Nah, cerita ini juga nantinya merupakan totalitas impact gitu ya, imbas dari objektifnya gitu ya. Tadi objektifnya adalah institusi pernikahan, lalu bagaimana kondisi ini merepresi atau menekan perempuan sehingga mempengaruhi kondisi kejiwaannya gitu ya. Itu efek yang ingin disampaikan dari sebuah cerita. Jadi dalam cerpen itu hanya fokus satu saja gitu ya, berbeda dengan novel nanti gitu ya. Lalu juga sering dianggap ekonomis gitu ya. Jadi cerpen ini dianggap sebagai karya sastra yang ekonomis gitu ya, karena jumlah katanya terbatas. Lalu cerpen ini juga biasanya adalah harus sebuah cerita yang sudah dari awal sampai akhir dalam satu cerpen itu gitu ya. Berbeda dengan tadi saya sempat menyebut cerbung gitu ya. Kalau cerbung juga mungkin jumlah katanya sama dengan cerpen, tetapi dia masih berlanjut. Sedangkan kalau cerpen ya sudah ceritanya dimulai dan berhenti di 350 kata, 3.500 kata itu gitu ya. Sedangkan kalau cerbung alur ceritanya gitu ya bisa bersambung di edisi berikutnya atau mungkin edisi berikutnya sequel gitu ya, atau juga nanti bisa sebuah cerbung itu cerita lanjutannya itu merunut ke kejadian sebelum di edisi sebelumnya, jadi prequel gitu ya. Nah, kalau short story adalah cerita utuh gitu ya, dia bukan merupakan bagian dari sebuah cerita yang berkesinambungan atau bagian cerita yang banyak gitu ya. Artinya yang banyak itu seperti apa? Cerita yang contohnya seperti antologi gitu ya. Biasanya kalau tadi saya singgung cerbung itu biasanya diterbitkan di media publikasi massa cetak gitu ya, seperti majalah, tabloid. Nah, begitu juga dengan cerpen. Biasanya zaman dahulu cerpen itu diterbitkan oleh media cetak gitu ya, seperti majalah, tabloid dan yang lain-lain. Jadi banyak sekali karya sastra klasik yang dulunya atau awalnya itu diterbitkan oleh majalah misalkan Harper's Bazaar gitu ya, atau juga The Atlantic. Jadi itu merupakan cikal bakal dari cerpen. Tetapi ya sudah, di edisi berikutnya majalah dan tabloid tersebut akan menampilkan atau mempublikasikan cerita yang lain dari penulis lain gitu ya, bukan kelanjutan dari cerita yang sudah
cerita yang ada di edisi sebelumnya gitu ya. Nah, lalu setelah muncul di media cetak, cerpen juga muncul dalam bentuk antologi. Antologi adalah kumpulan cerita-cerita yang dijadikan dalam satu buku gitu ya. Biasanya buku-buku ini atau cerita-cerita ini memiliki satu silver lining atau benang merah gitu ya. Walaupun nanti karakternya, settingnya, temanya bisa berbeda-beda, tetapi biasanya ada satu benang merahnya gitu ya. Contohnya adalah nanti di semester 2 kita akan belajar tentang sejarah kebahasaan dan kesusastraan Inggris gitu ya, di mana salah satunya Bible atau Alkitab bagi kaum Nasrani itu juga sebenarnya dianggap sebagai sebuah karya sastra gitu ya. Kenapa gitu? Karena masing-masing surat gitu ya merupakan sebuah berisi cerita gitu ya, sehingga Bible atau Alkitab ini merupakan kumpulan cerita gitu ya dari masing-masing potongan-potongan cerita yang digabungkan gitu ya. Lalu juga sama dengan bukunya Geoffrey Chaucer yang berjudul Canterbury Tales. Canterbury Tales ini menceritakan perjalanan dari sekelompok orang gitu ya yang akan menuju kota Canterbury gitu. Jadi kan zaman dulu perjalanan itu belum secepat dan semudah sekarang gitu ya, sehingga perjalanan darat mereka harus berhenti melakukan banyak pemberhentian gitu. Di setiap pemberhentian ini nanti mereka masing-masing orang yang ikut dalam perjalanan itu menceritakan menuangkan satu cerita gitu. Nah, cerita-cerita ini berbeda-beda dari satu orang ke orang lainnya sehingga tidak ada kesamaan karakter, setting gitu ya. Nantinya cerita-cerita ini digabungkan dalam bentuk Canterbury dalam satu buku berjudul Canterbury Tales. Nah, Canterbury Tales juga dianggap sebagai antologi, artinya sebuah kumpulan cerita-cerita pendek gitu ya, yang masing-masing ceritanya itu berbeda-beda gitu. Karakter, setting, plotnya gitu ya, tetapi biasanya memang memiliki satu tema umum yang sama gitu. Sampai sini apakah bisa dimengerti? Halo. Oh ya, selain dalam bentuk antologi, cerpen juga banyak juga gitu ya bagian dari karya sastra yang dianggap sebagai cerpen. Contohnya dalam buku Don Quixote gitu ya. Ini adalah sebuah judul buku tentang kesatria ceritanya. Karena kesatria gitu ya melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain. Nah, dalam perjalanannya ini dia cerita-cerita dalam perjalanan ini beberapa gitu ya bisa dianggap sebagai cerita yang berdiri sendiri gitu ya. Termasuk juga karya-karyanya Charles Dickens dan cerita-cerita dalam Gulliver's Travel gitu ya. Jonathan Shaw itu juga ceritanya karena cerita-cerita perjalanan gitu ya, ada beberapa dari ceritanya ini yang merupakan potongan tersendiri gitu ya, bisa terlepas dari isi cerita secara keseluruhan dalam buku tersebut gitu ya. Jadi Don Quixote Gulliver's Travel ini sebuah novel gitu ya, tetapi bagian dari novel itu bisa dianggap sebagai cerita yang berdiri sendiri sehingga bisa dikategorikan sebagai cerita pendek gitu. Kita masuk ke materi berikutnya yaitu novelette gitu ya. Nah, tadi ada flash fiction, lalu short story gitu ya, lalu masuk ke novelette. Novelette ini sudah masuk ke dalam bagian novel, tapi yang paling pendek gitu ya. Tadi jumlah hurufnya juga paling sedikit gitu ya. Dibandingkan dengan novel dan novela gitu ya. Tetapi jumlah katanya nanti lebih banyak dari short story ataupun flash fiction gitu ya. Biasanya novelette ini fokus ke karakter development atau perkembangan karakternya. Jadi karakternya sama seperti dalam short story gitu ya. Jadi hanya fokus ke satu main karakter, tetapi perkembangan dari karakter utamanya ini yang difokuskan gitu ya. Lalu juga world building. Jadi
pembangunan dunia dari dunia siapa gitu ya, dunia karakternya gitu juga, itu juga ikut dibangun, difokuskan gitu ya. Lalu plottingnya juga lebih dikembangkan dari short story gitu ya. Jadi misalkan kalau short story banyak cerita pendek yang berakhir di climax gitu ya. Nah, novelet ini biasanya lebih setelah climax itu ada resolusinya gitu ya, masih ada resolusinya, tidak berhenti di climax saja gitu. Lalu juga misalkan nanti karakternya di awal ini masih dibahas, dia awal mula karakternya seperti apa gitu ya. Jadi tidak tidak semena-mena atau dari awal sudah seperti itu karakternya, tetapi ada perkembangannya gitu ya. Kenapa karakter ini di tengah sampai akhir cerita memiliki pribadi yang ABCD gitu ya. Nah, itu disebutkan juga dari awal karena dia dari kecilnya gitu ya ABC, lalu sehingga ketika dewasa menjadi DEF gitu ya, ada perkembangannya. Tetapi novelet ini juga lebih singkat gitu ya daripada novel dan novela itu tadi gitu ya. Nah, novela itu merupakan bentuk yang lebih panjang dari novelet gitu ya. Tadi kalau novelet itu lebih panjang dari short story, ini novela lebih panjang dari novelet gitu ya. Jadi tengah-tengah antara novelet dan novel gitu ya. Bukan hanya itu gitu ya, tetapi ini juga biasanya menjembatani antara novel dan novela, bukan hanya novel dan novelet, bukan hanya dalam jumlah kata, tetapi juga karakternya. Itu karakternya di sini nanti mulai lebih banyak gitu ya. Plotnya juga nanti lebih komplit gitu ya. Tidak sependek short story atau novelet gitu ya. Biasanya novela juga awalnya gitu ya, atau tema yang diangkat merupakan tema-tema epik. Tema epik ini yang seperti apa gitu ya, biasanya cerita-cerita tentang hero gitu ya, tentang pahlawan. Jadi temanya itu yang mengagung-agungkan gitu ya, seperti misalkan Odyssey, buku judulnya Odyssey gitu ya. Tapi biasanya novela ini juga terbatas kepada single event, situasi atau konflik gitu ya. Jadi berbeda dengan novel yang bisa membahas banyak konflik gitu ya. Kalau tadi novelet misalkan ada konflik, tetapi penyelesaian konfliknya tidak diceritakan misalkan di short story gitu ya, ada satu konflik, ya sudah konflik itu saja yang diceritakan. Lalu di novelet awal mula konfliknya diceritakan. Nah, di novela nanti sudah ada juga penyelesaian konfliknya seperti apa gitu ya. Jadi agak lebih panjang lagi gitu ya. Lalu juga biasanya di sini mulai muncul plot twist gitu ya. Jadi unexpected turning point. Jadi konfliknya ini nanti resolusinya yang berbeda, dan resolusinya itu nanti abrupt gitu ya, berhentinya secara tiba-tiba juga, tetapi tetap ada resolusi di situ sebenarnya. Jadi tidak berhenti semena-mena seperti di short story gitu ya. Lalu juga biasanya mengandung simbol-simbol yang ada dalam sepanjang novela itu gitu ya. Beberapa contoh dari novela adalah The Old Man on the Sea, The Old Man and the Sea, ini bukunya Samaya Ernest Hemingway. Lalu juga ada Animal Farm, jadi ini bukunya George. Lalu bentuk panjang gitu ya dari novela dan novelet adalah novel gitu ya. Jadi kalau tadi short story itu dalam sekali duduk, novelet lebih panjang lagi, novela lebih panjang. Nah, yang paling panjang adalah novel gitu ya. Novel. Jadi kalau tadi short story hanya fokus di satu kejadian gitu ya, apakah itu di awal, di tengah atau di akhir. Lalu novelet sudah lebih panjang, novela juga. Nah, di novel ini ketiga-tiganya sudah ada gitu ya. Sudah termasuk di dalamnya gitu ya, termasuk konflik, komplikasi dan resolusi penyelesaian dari konflik atau klimaksnya itu gitu ya. Lalu juga novel biasanya mengeksplor juga seperti backstory gitu ya, jadi latar belakang dari karakter-karakternya. Kalau tadi karakter yang dibahas hanya misalkan karakter utama, nah di sini karakter pendukung pun
mulai dibahas lebih banyak gitu ya. Karakter utamanya nanti traits atau karakteristik personality-nya nanti dibahas lebih mendalam lagi gitu ya. Lalu juga nanti ada subplot. Jadi artinya plot berbeda gitu ya, ada satu atau lebih plot berbeda dari plot utamanya gitu ya. Lalu biasanya ada major twist. Jadi ini banyak yang digunakan, misalkan ternyata dua orang pacaran gitu ya, ternyata mereka adalah adik kakak gitu ya, itu kan adalah twist di situ. Lalu juga biasanya explore multiple point of view, jadi sudut pandang dalam setiap chapternya itu nanti berbeda-beda. Nah, biasanya novel itu memiliki chapter, sedangkan short story biasanya hanya perpindahan setting saja gitu ya, entah itu perpindahan setting tempat atau waktu gitu ya, sedangkan biasanya novel itu ada memiliki chapters ya. Chapters ini yang juga khas dalam prosa gitu ya. Biasanya misalkan dalam satu chapter dilihat dari sudut pandang karakter A. Nanti di chapter berikutnya atau bab berikutnya ditulis dari sudut pandang karakter lain. Ini contohnya misalkan cerita dari Faulkner yang Absalom gitu ya. Itu nanti setiap chapter itu dari karakter yang berbeda-beda. Satu kalimat itu bisa 2-3 halaman. Jadi it's very confusing, very difficult to understand. Nah, kalau tadi saya membagi genre dari prosa itu berdasarkan bentuknya gitu ya, artinya adalah jumlah katanya, panjang pendeknya sebuah karya gitu ya, tetapi ada juga yang namanya subgenre gitu ya. Ini biasanya dalam novel tapi sebenarnya short story, novelet pun memiliki genre seperti ini gitu, tetapi banyak subgenre ini banyak digunakan untuk mengklasifikasi novel gitu ya. Contohnya misalkan novel romance gitu ya. Novel romance itu cirinya adalah extravagance gitu ya. Jadi naif dan gallant love. Gallant ini bukan nama saya, tapi gallant love ini adalah cinta yang kesatria gitu ya. Jadi yang laki-laki memperjuangkan perempuan gitu ya, itu adalah gallant love. Contoh-contoh ceritanya adalah novel Jane Eyre karyanya Charlotte Bronte gitu ya, novel Anna Karenina-nya Leo Tolstoy gitu ya, lalu juga novel Pride and Prejudice-nya Jane Austen gitu ya, itu adalah buku-buku romance gitu ya. Ini banyak sekali filmnya gitu ya, banyak sekali film-film yang mengangkat nanti genre-genre ini juga sama seperti genre dalam film gitu ya. Ini Anna Karenina, filmnya bagus sekali, yang main Keira Knightley, settingnya itu di Russia. You have to watch it. Lalu genre berikutnya adalah Gothic. Gothic ini adalah yang seram-seram gitu ya. Jadi yang agak-agak berbau supranatural. Ini muncul di akhir abad 18, artinya tahun 1700-an sampai 1800-an gitu ya. Contoh-contoh karyanya adalah dari Edgar Allan Poe gitu ya. Lalu juga Charles Dickens yang Great Expectation, atau Mary Shelley yang Frankenstein, yang buat monster-monsteran, ternyata tersambar petir lalu dia menjadi monster betulan dan membunuh. Ya, jadi biasanya Gothic ini settingnya menggunakan haunted house atau castle-castle seram gitu ya, seperti Dracula gitu. Itu adalah contoh-contoh cerita Gothic gitu ya. Lalu ada subgenre historical. Jadi seperti mengulas histori atau sejarah, tetapi sebenarnya di situ dibumbui oleh elemen-elemen fiksi gitu ya. Contohnya misalkan Shakespeare yang menceritakan tentang Cleopatra dan Mark Antony gitu ya. Itu adalah memang figurnya figur yang ada betulan gitu ya, tetapi jalan ceritanya adalah hayalan atau imajinasi dari Shakespeare gitu ya. Atau juga ceritanya Sir Walter Scott dan cerita-cerita United States series karyanya Gore Vidal gitu ya. Lalu juga ada subgenre picaresque, ada juga subgenre detektif atau misteri. Nah, biasanya yang dimaksud dalam misteri ketika dalam kesusastraan Inggris adalah bukan karya sastra yang tentang setan-setanan, tetapi adalah karya sastra yang memecahkan masalah gitu ya, seperti detektif.
seperti Sherlock Holmes gitu ya, karyanya Sir Conan Doyle. Itu kan memecahkan misteri. Juga Detektif Conan gitu ya, itu juga cerita misteri sebenarnya karena memecahkan seperti pembunuhan ya, kriminalitas gitu ya, mengungkapkan sebuah rahasia gitu ya, dan biasanya juga cirinya karakternya adalah karakter-karakter yang misterius. Lalu masih ada juga subgenre yang berupa adventure, yang merupakan petualangan gitu ya. Jadi cerita-cerita petualangan tadi seperti sudah saya singgung, ada Gulliver's Travel atau juga Jumanji gitu ya. Itu adalah cerita-cerita subgenre dari novel-novel adventure seperti cowboy gitu ya. Itu juga nanti western stories. Kalau cowboy itu kan biasanya Amerika tengah ke barat gitu ya. Biasanya itu juga masuk ke dalam genre adventure karena biasanya si cowboy-nya ini kan melakukan perjalanan gitu ya.